Halo guys, selamat datang di channel Viandra Story. Gimana kabarnya? Sehat kan? Kalau ada yang kurang sehat, semoga cepat sembuh biar bisa lanjut nonton drama dan gak ketinggalan update terbaru dari kita. Nah, di episode kali ini kita lanjut review film Study Group, drama yang makin lama makin gila. Jadi, gimana nasib Gamin setelah nyasar ke sekolah lain cuma gara-gara tipu di grup? Mari kita bahas alur ceritanya. Di sisi lain, Han-woo dan Min-hwan masih jadi dua bocah tengil yang gak segan pakai cara licik untuk nunjukin siapa yang paling berkuasa. Han-woo bahkan sesumbar kalau dia bakal melampaui ayahnya, yang notabene udah jahat banget. Wah, kalau kayak gini kayaknya perlu didaftarin kompetisi anak durhaka of the year. Sementara itu, di SMA Manil, suasana lagi tegang. Teman-teman Gamin pengen suasananya lebih cair. Tapi ada satu siswa yang sikapnya dingin banget, bikin Jiwoo kesel sampai debat sama dia. Ternyata alasannya lumayan tragis. Mereka dibully habis-habisan sama sekolah tetangga yang masih satu yayasan. Tapi kalau mereka ngelapor, malah makin kena hajar. Fix, ini sekolahnya perlu direset sih. Balik lagi ke Gamin yang dengan polosnya masuk ke sekolah Manik karena tipu tadi. Awalnya dia masih positive thinking, tapi pas salah satu siswa mulai menyerangnya, Gamin langsung paham. Wah, ini sekolah nggak beres juga ternyata. Gamin auto bagi-bagi bogem mentah ke murid-murid nakal di sana. Pas salah satu di antara mereka datang buat cek situasi, dia malah kaget lihat teman-temannya udah terkapar duluan. Dan endingnya dia pun ikut dihajar oleh Gamin. 윤가민, 너 혹시 지금 길에 큰일 나겠다고. Setelah kekacauan itu, ternyata salah satu yang diselamatkan Gamin adalah temannya waktu SMP. Wah, plot twist banget. Ternyata dulu dia pernah nolak Gamin buat masuk kelompok belajarnya, tapi sekarang malah dia berterima kasih. Bahkan dia sampai minta maaf karena dulu pernah jahat kepada Gamin. Ya, Gamin sih nanggepinnya santai aja ya, tapi ujung-ujungnya diketawain juga sama Lee Jun yang tahu kalau Gamin nangis. Besoknya mereka cek ruangan belajar dan ya ampun, ini tempat atau gudang horor, penuh sarang laba-laba, debu, dan aroma nostalgia tahun 90-an. Tapi Gamin tetap optimis. Akhirnya mereka pun bersihkan bareng-bareng sampai jadi ruangan yang layak. Di tempat lain, bully alias wali kelasnya Gamin lagi negosiasi sama salah satu guru biar bisa ngebantu ngejatuhin Han-woo atau ngasih hukuman ke Han-woo. Tapi si guru ini kasih syarat, kalau mau dibantu, bully harus bisa bikin kelompok belajar Gamin naik 10 peringkat. Sepulang sekolah, Sehon malah lagi dapat cobaan hidup. Dia ditelepon ayahnya yang galak. Tapi sampainya di rumah, dia juga malah dihajar sama ayahnya. Dan ceritanya dulu Sehon ini jenius banget. Nilai bahasa Inggrisnya aja nilainya 100. Tapi waktu dia mau pamer ke orang tuanya, malah dia ngelihat orang tuanya lagi berantem bahkan bercerai. Oh ya, dalam perjalanan menuju ke rumah, Sehon juga bertemu dengan Haewon yang menyemangati dia. Tapi tiba-tiba ada Kang Bully nih datang buat ngerecokin. Sehon dipukul habis-habisan dan Haewon juga kena imbasnya. Untungnya Gamin yang udah nge-stalking dari tadi akhirnya turun tangan. Ya, para bocil tangil ini pun langsung dibikin kabur ketakutan. Tapi drama berlangsung sampai malam hari. Sehon kembali bertemu Kang Bully dan diserang lagi. Tapi ada Gamin ternyata yang masih bantuin dia lewat telepon. Karena hal ini, Gamin pun pulang telat dan langsung dihukum ibunya. Bahkan ibunya mengancam. Dan ternyata itu bukan hanya sekedar ancaman. Gamin benar-benar mau dipindah sekolah. Teman-temannya yang panik mencoba segala cara untuk menghalangi kepindahan Gamin. Sampai ada yang pakai jurus pamungkas, pura-pura hamil anaknya Gamin. Tapi ternyata itu nggak mempan. Tetap aja
ibunya Gamin akan memindahkan Gamin sekolah. Budi dan yang lain gak mau kalah. Mereka nekat ngejar mobil Gamin dengan kecepatan ala Fast and Furious. Tapi sial, mereka dihadang oleh gengnya Kang Tai. Lee Jun sampai muntah-muntah karena mabuk mobil. Tapi salutnya, Lee Jun berani melawan mereka sendirian. Tapi waktu Lee Jun mau mempraktekkan ajaran dari Gamin, aduh malah gagal total. Tapi adegan ini lucu banget sih. Ketika Bully sedang membujuk ibu Gamin agar tidak jadi memindahkan sekolah Gamin, gak lama setelah itu, gengnya Min Hwan muncul buat nyari gara-gara sama Bully. Tapi mereka salah lawan, karena ternyata ibunya Gamin adalah seorang mantan ketua asosiasi taekwondo. Gile, ini bener-bener gak nyangka ya. Dengan sekali gerakan, dia langsung ngejatuhin beberapa orang. Tapi Min Hwan yang licik, dia pakai pistol buat menyerang Bully. Dan ibunya Gamin malah kena pecahan kaca dan bahkan tertimpa gagang pintu sampai pingsan. Ini sih udah keterlaluan banget ya. Gamin yang lihat ibunya terluka langsung emosi jiwa. Besoknya, dia datang ke sekolah dan ngelawan geng Hanwul sendirian. Walaupun dihajar rame-rame, dia nggak mau menyerah. Bahkan dia sempat pakai jurus rahasia dari pamannya buat bikin lawannya tumbang. 한들력 하나로 피아노한테 러브. 하늘이한테 깝치지 말고 조용히. 어떻게 알았어? 쿵쿵대는 그런 바보가 돼버려. 알아. 저 새끼 또 일어나는 이유입니다. Nah, sekarang mereka tahu kalau mereka main-main sama orang yang salah. Setelah mengalahkan 3 bodyguardnya Hanwul, di akhir episode, Gamin dengan nekat mendatangi Hanwul dan memberikan pukulan telak. Ya, ini sih sudah memperjelas banget kalau next episode Hanwul dan Min Hwan bakal jadi musuh utama Gamin. Ya, mereka berdua kombinasi yang paling ngeselin. Tapi tenang aja, kita percaya Gamin pasti punya cara buat ngajarin mereka akhlak. Apalagi dia udah punya teman-teman yang siap membantu kapanpun. Tapi kira-kira menurut kalian Gamin bakalan berhasil gak sih ngelewatin ujian ini? Nah, kalau penasaran, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan alur cerita film berikutnya.